secara moral kebangsaan pun kita dirusak hari ini. Omong kosong aja mereka cinta NKRI, cinta Pancasila, harga mati. Alah, omong kosong aja itu, tak ada. Buktinya apa? Menteri aja sekarang TikTok, goyang ubur-ubur. Lumayan kalau mukanya ganteng, hitam pula. Di mana ada kebudayaan Indonesia goyang TikTok? Ada? Ada? Menteri di istana negara TikTok. Kurang ajarnya waktu kampanye sholat Allah Akbar, kalau kata ilabillah. Waktu kampanye sholat, begitu menang TikTok tahu. Orang yang sholat Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu ladang nol, pangkat nol, jabatan nol, harta benda dunia nol, mobil nol, nama besar nol, gelarnya nol, pangkat jabatan nol, semua nol. Kalau kita punya semua, punya harta, punya pangkat, punya jabatan, punya istri, punya anak, punya ladang, punya nama besar, punya semua, mobil punya, semua punya, tapi nggak punya agama, mati nol semua, nggak ada gunanya apa-apa. Sudah dibuktikan. Siapa? Firaun. Kurang apa Firaun? Firaun itu raja, lahir pangeran karena dia anak raja, dewasa jadi raja. Tidak ada yang berani melawan Firaun, nggak ada yang berani, satu orang pun nggak berani. Dibunuh sama dia. Orangnya kejam, nggak punya perasaan dan setengah gila. Biasa penguasa kalau lama berkuasa itu karena setengah gila itu. Bukan main-main Firaun. Mimpi dia. Mimpi apa? Mimpi dia ada anak Bani Israel yang lahir di tahun itu akan menghancurkan kekuasaannya, merongrong kewibawaannya. Mimpi. Besok pagi langsung dia kumpulkan menteri-menterinya. Tulis perintah saya, keluarkan perpu, dia perpu, keluarkan perpu, bunuh semua anak laki-laki Bani Israel yang lahir tahun ini. Bukan tanggung kata Imam Suyuti dalam kitab Jurul Mansur, waktu Fir'aun Ramses II ini berkuasa, orang Bani Israel itu sekitar 600 sampai 700 ribu orang. Kalau kau beranak itu setahun itu mungkin 100 ribu ada anaknya, enggak? Bunuh semua, kan gila itu. Waktu zaman Nabi Yusuf alaihissalam, beliau jadi raja di Mesir, orang Bani Israel itu cuma 12 orang. Nabi Yusuf, adik kandungnya Benyamin, ini satu ibu satu bapak. Nama ibu Nabi Yusuf namanya Rahil. Apa namanya? Rahil, wanita tercantik zaman itu. Rahil bukan Rokan Hilir, bukan. Rahil itu orang Yahudi menyebutnya Rachel. Siapa? Kalau ada di film-film tuh, hey Rachel, how are you? Rachel, oh, itu berarti ibunya Nabi Yusuf. Cantiknya bukan main. Kakak kandungnya Laya namanya. Dikawini oleh Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub tuh kawin istrinya dua. Satu kakaknya, satu adiknya. Diambil dua-dua. Kakaknya anaknya 10. Adiknya Rahil, anaknya 2. Nabi Yusuf dengan Benyamin. Jadi anak Nabi Yakub 12. Zaman itu boleh kawin dua-dua diambil kakak beradik. Sekarang tak boleh. Sekarang harus pilih, ambil kakaknya jangan adiknya, ambil adiknya jangan kakaknya. Kalau diambil dua-dua namanya binatang. Lembu diambilnya semua itu kalau lembu, apalagi ayam. Oh, ayam anaknya pun diterkamnya. Kita manusia, orang beriman tidak boleh. Setelah zaman Nabi Muhammad, kalau kakak-kakak aja, kalau adik-adik aja. Boleh dua-duanya kalau mati salah satu. Kawin sama kakaknya, mati ambil adiknya. Namanya kalau orang Betawi bilang turun ranjang. Dari ranjang kakaknya ke ranjang adiknya. Tapi nunggu mati dulu, kalau masih hidup nggak boleh. Kalau orang Medan bilang ganti tikar, apa namanya?
Betul. Nah, 12 anaknya dibawa semua sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf jadi raja, dibawa semua. 10 saudaranya memikul bapaknya Nabi Yakub dengan ibunya Laya. Rahil sudah wafat, dibawa ke Mesir. Nabi Yusuf duduk di singgasana. Begitu bapaknya datang, Nabi Yakub dengan ibunya Laya, Nabi Yusuf berdiri. Raja berdiri mempersilakan Nabi Yakub dengan ibunya duduk di singgasana. Langsung saudara-saudara Nabi Yusuf yang 10 orang itu tahu, berarti raja ini Nabi Yusuf yang saya buang dulu ke sumur waktu kecil. Kharru lahu sujada, maka sujudlah 10 saudara Nabi Yusuf ke kaki Nabi Yusuf. Boleh sujud kepada makhluk, tapi niatnya ta'zim, menghormat, bukan ta'abbud, bukan bukan li ta'abbud haram. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah menyembah, pada Allah saja minta tolong. Tapi kalau sujud ta'zim, ada 2 ayat dalam Al-Quran menceritakan makhluk sujud kepada makhluk. Yang satu malaikat atas perintah Allah, isjudu li Adam, sujudlah kamu semua hei malaikat kepada Nabi Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis makhluk yang kafir, makhluk yang makhluk yang bilang kafir aja takut-takut. Jangan bilang kafir, itu menghina. Apa menghina? Mana ada Quran menghina? Ada Quran menghina? Diganti dong non muslim. Iya. Kenapa? Karena kafir itu kasar, non muslim lebih kasar. Kafir itu asal kata kafaro yakfuru kufron, menutup. Dalam bahasa Indonesianya, di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kafir ada kata kafir. Kafir (2), orang yang menutup hatinya dari Allah dan Rasulnya. Jadi diambil dari bahasa Arab itu, kamus besar bahasa Indonesia. Ini meja ditutup pakai telapak meja, menutup dengan telapak meja ini kafaro. Bahasa Inggrisnya to cover, apa namanya? Cover, covering, covered, covered, cover, covering, covered, covered, menutup. Nih bahasa Indonesia koper. Cover bukunya cakep banget ya. Ah, itu cover. Orang yang nutup ini kafir. Siapa tadi yang nutup ini? Hei, siapa yang nutup tadi ini? Kafir. Nggak ada menghina situ, ketawa kita semua, betul nggak? Nggak ada menghina. Tiba-tiba dipresetkan bilang kafir kasar, pemecah belah NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika. Kepala tuh kau. Mau seenak kau aja hidup di negara ini, ya nggak? Tak ada kasar-kasarnya di situ. Tukar non muslim. Non muslim asal kata aslama yuslimu islaman, artinya selamat. Non muslim orang yang tidak selamat. Saudara-saudara non muslim, saudara-saudara yang celaka semua, tidak selamat, orang-orang celaka. Kalau dia tahu non muslim artinya orang yang tidak selamat, orang yang celaka, pasti dia protes. Ah, ganti lagi, jangan mau non muslim. Lo kemarin kafir nggak boleh, non muslim ya kami baru tahu rupanya celaka. Terus apa? Ya ganti aja, sontoloyo gitu. Mau seenak kau aja hidup di Indonesia ini, bukan nenek moyang kau aja yang punya Indonesia ini, betul? Kau mau kau atur-atur Quran kami. Lagi kalau kafir itu diartikan non Islam, bahaya menterjemahkan ayat tadi. Isjudu li Adam, sujudlah kamu hai malaikat semuanya pada Nabi Adam. Fasajadu, maka malaikat sujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis menolak sujud. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis kelompok non muslim. Ngamuk orang tuh, jadi kau bilang kami iblis, kami non muslim iblis. Ya memang begitu menurut Quran. Wah, buang aja Quran begitu. Kau mau atur-atur kami, lakum dinukum waliyadin. Urusan agamamu kau urus sendiri, urusan agamaku aku urus. Kau jangan urus agamaku, aku pun tak akan urus agamamu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sudah 74 tahun merdeka, aman-aman saja. Baru-baru sekarang ini aja dibongkar-bongkar. Mungkin karena terlalu banyak PKI yang muncul di negara ini sekarang. Paham? Kalau sujud kepada makhluk haram, tentu Allah nggak suruh dong, betul kan? Ini kan kalimat perintah, fil amr isjudu, kan kalimat perintah ini.
Nggak mungkin Allah memerintahkan malaikat sujud sebelah Nabi Adam kalau itu musyrik. Kenapa? Karena sujudnya sujud hormat, lit ta'zim, bukan lit ta'abbud. Bagaimana dengan Nabi Yusuf? Sama. 10 saudara Nabi Yusuf khadru lahu sujada, sujud. Begitu warafa'a abuaihi alal arsh, Nabi Yusuf mendudukkan bapak dan ibu tirinya di atas singgasana raja. Wah, tahulah saudara Nabi Yusuf ini tentang raja ini adalah Nabi Yusuf. Khadru lahu sujada, tersungkur 10 saudara Nabi Yusuf ke kaki Nabi Yusuf, sujud kepada Nabi Yusuf. 2 nabi ada di situ, Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Dibiarkan saudaranya sujud. Kenapa? Karena sujudnya bukan menyembah, sujudnya hanya menghormati. Dan ini sudah dilakukan oleh orang Jawa ratusan tahun. Nggak ada yang protes. Kita pun nggak ribut-ribut memprotes sama orang Jawa. Ya orang Jawa, kalian ini macam mana ini? Masa anak-anak kalian sujud ke kaki kalian sungkem? Ya biar aja. Boleh, boleh. Asal sujudnya itu litta'zim, menghor. Waktu anak Mbak Tutut kawin yang pertama, saya hadir itu. Khataman Quran. Habis khataman Quran terus mandi terus sujud ke kaki bapak ibunya. Pak Harto masih hidup, dicuci kakinya begitu, kemudian dicium kakinya. Waktu mencium kaki bapaknya dan kakeknya dan ibunya, itu ada yang nyanyi, ada yang membacakan syair. Waktu anak Mbak Tutut itu sujud ke kaki bapaknya, ada orang yang membacakan syair Jawa. Rama kula nyuwun ngapura. Wah, saya nangis itu. Bapak, aku minta ampun, Pak. Dari kecil Bapak kami susahkan, cari nafkah banting tulang siang malam. Setelah aku dewasa belum kubalas jasa Bapak. Besok aku harus berangkat meninggalkan rumah ini, menyunting kekasih hatiku, meninggalkan bapak ibu, padahal jasa bapak ibu belum kubalas. Nangis dia, dipegang kepalanya sama Pak Indra Rukmana itu. Saya waktu itu air mata saya bercucuran. Ya Allah, seandainya bapak ibuku masih hidup, besok pagi terbit matahari ku beli tiket, aku pulang ke Medan, ku cium kaki bapak ibuku yang tidak pernah kulakukan seumur hidup. Karena saya orang Melayu. Orang Melayu cium tangan, orang Jawa cium kaki. Kalau ada orang Jawa durhaka sama bapak ibunya, memang kampret itu orang. Betul. Sedangkan kita orang Melayu cium tangan aja nggak berani melawan bapak ibu. Bagaimana dengan orang Jawa yang cium kaki? Dan orang Jawa itu bahasanya 3. Berapa? Ngoko, kromo inggil. Kalau sama kawannya dia pakai ngoko, men, arep ngendi kowe? Arep ngono. Oh, modar kowe kono-kono ning ulo. Ngomong sama kawannya kowe aja. Hah? Kowe nek arep rono muter. Rono ning ulo kono mana? Sama kawannya pakai ngoko. Kalau sama kawan yang sebaya, kalau lebih tua dikit dia pakai bahasa kromo. Mas, ajeng tembudi, tembudi kumawon, monggo mampir. Oh, matur nuwun. Tapi kalau sama bapaknya nggak berani dia, mesti pakai kromo inggil. Sama ibunya nggak berani dia. Itu hebatnya bahasa Jawa, ada 3 tingkat. Mertuanya datang dari Surabaya naik kereta api sampai Jatinegara. Di Jatinegara habis sholat subuh bapak ibunya tidur. Mertuanya bilang jangan ganggu saya ngantuk. Bapak sama ibu mau tidur. Ya, jam 7 pagi siap sarapan dimasak. Maka kemudian menantunya mengetuk kamar bapak ibunya pelan-pelan. Ketuk lagi. Jawab bapak ibunya dari kamar. Ada apa? Nyuwun sewu Pak, Ibu, nyuwun sewu, monggo dahar mawon, unjuk ini sampun enten. Monggo dahar mawon, nyuwun sewu Pak, nyuwun sewu Ibu. Masya Allah, nyuruh sarapan aja minta maafnya 3000 kali. 3000 kali minta maaf, 1000 kali Pak, Ibu silakan sarapan sudah siap, minta maaf 1000 kali Pak, monggo silakan sarapan, minta maaf 1000 kali. Salah apa dia? Nggak ada salah dia. Tapi begitulah penghormatan orang Jawa terhadap orang. Sekarang
Islam ini mulai dirusak. Cium kaki musyrik, cium tangan musyrik. Akhirnya di secondnya aja bapak ibunya, apa kabar pak? Apa kabar kek? Kakek udah tambah tua kek, kapan mati kek? Kita hari ini dirusak, secara agama dirusak, secara moral kebangsaan pun kita dirusak hari ini. Omong kosong aja mereka cinta NKRI, cinta Pancasila, harga mati. Alah, omong kosong aja itu, tak ada. Buktinya apa? Menteri aja sekarang TikTok, goyang ubur-ubur. Lumayan kalau mukanya ganteng, hitam pula. Di mana ada kebudayaan Indonesia goyang TikTok? Ada? Ada? Menteri di istana negara TikTok. Kurang ajarnya waktu kampanye sholat Allah Akbarlah kalau kata ilah billah. Waktu kampanye sholat, begitu menang TikTok kau. Orang yang sholat kau ejek-ejek, orang pakai cadar kau bilang radikal, radikal. Orang pakai celana cingkrang radikal, pakai cadar radikal. Giliran orang telanjang di foto di medsos, ingin ku maki tapi nggak tega mulutku, takut aku Allah benci sama aku. Kalau aku turut-turut nafsuku mau ku maki aja itu. Betul, orang telanjang dibilang menteri seni. Orang telanjang foto dikirim ke seluruh Indonesia pakai medsos, itu dibilangnya seni. Kalau telanjang itu seni, monyet seniman dong. Betul, betul. Sengaja atau tidak sengaja, kurasa sengaja. Sengaja untuk mengangkat maksiat-maksiat dan menghancurkan agama. Sengaja. Saya sudah amati 4 tahun 5 tahun ini, memang sengaja. Asal agama pasti dibilang kadal gurun, pakai jubah serban, kadal gurun, kadrun. Saya dibilang Ustadz abal-abal, modal serban jenggot pakai daster. Ini dibilangnya daster. Ini pakaian Tuhan Yesus orang itu, betul nggak? Berani bilang Yesus pakai daster. Ini pakaian Nabi Musa, betul? Berani bilang Nabi Musa pakai daster. Ini pakaian Nabi Yusuf. Berani bilang Nabi Yusuf pakai daster. Ditulis di Quran. Waktu Nabi Yusuf dibawa Zulaikha, istri Raja Kitfir. Namanya apa? Kitfir, Raja Mesir, majikan Nabi Yusuf. Kalau anjing Syaibul Kafi namanya Kitmir. Apa? Jangan salah sebut. Kitmir anjing, Kitfir Raja Mesir. Kalau anda dikejar anjing, cukup sebut Kitfir, Kitmir, Kitmir, dia anjing tuh. Tapi kalau santri dikejar anjing berarti nggak sembahyang. Nggak mau anjing mengejar khalifahnya, mana mau. Ini kita ini khalifah semua, betul? Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Allah telah menjadikan kamu semua jadi khalifah di atas bumi, hai orang beriman. Mana berani anjing menggonggong mengejar. Harimau pun tidak berani memakan orang beriman. Hanya PKI yang berani menyebut orang beriman kadal gurun. Kadron, kadal gurun. Saya dibilang itu banyak di medsos, mana saya jawabnya. Ustadz abal-abal, modal serban jubah jenggot daster, udah jadi ustadz. Dipikir dia bisa ustadz menyamar. Polisi bisa nyamar, polisi palsu, tertangkap juga, tapi mungkin 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Sempat juga nyemprit orang. Tentara palsu kemarin 7 tahun baru ketangkap. Kalau ustadz palsu belum ama ba'du udah ketangkap. Baru dia berdiri, alhamdulillah khutbah Jumat, ustadz palsu, pakai jenggot serban tapi nggak ustadz, palsu. Alhamdulillah, la kalau kata ila billah, udah ketangkap. Ustadz palsu, belum amma ba'du udah ketangkap. Waktu Zulaikha mengajak Nabi Yusuf berzina, dibawa ke kamar, kamarnya dikunci pintunya, kunci jendelanya. Nabi Yusuf diajak berzina, nafsu mau, nafsul ammarah bisu, nafsu mau. Nabi Yusuf dicerita di Quran nafsunya mau. Siapa yang nggak mau? Mana ada buaya menolak bangkit. Jadi nggak usah sok jago ini kiai-kiai ini. Aku berdua-dua sama perempuan aman. Aman. Laki-laki kalau sama perempuan berdua mula-mula aman. Duduk
kita di kereta api, satu gerbong nggak ada orang, tiba-tiba naik perempuan duduk depan, mulai curiga dia, ini si manis jembatan Ancol apa manusia? Tiba-tiba dilihat, ah manusia, ah jelek, hidungnya pesek. 5 menit kemudian hidungnya pesek tapi kakinya bagus, betisnya bagus, badannya bagus macam gitar ukulele. Oh ini rambut, masya Allah rambut hitam pula, hidung aja pesek, ketawa, hihi, giginya pun rapi. Mulai jahat setan. Nggak usah cerita kita. Kalau kamu berdua-dua dengan perempuan, orang ketiga adalah, nggak usah sok-sok jago, nggak usah sok jago. Nabi Yusuf mau, bukan tidak mau nafsunya, tapi di dalam dada Nabi Yusuf ada burhan. Apa namanya? Bukan burung hantu. Burhan itu nur dari Allah yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Itu burhan. Orang yang punya burhan dia tahu ini presiden bagus, ini presiden Sontoloyo, ini menteri bagus, ini menteri Sontoloyo, mesti tahu dia. Kalau sama semua dibilangnya, itu berarti dia bukan punya burhan, dia adalah burung hantu. Nabi Yusuf tahu, dia bilang gini dalam hatinya, perempuan ini memang tercantik se-Mesir. Katanya namanya Zulaikha, istri Kitfir. Tapi ini istri bapak angkat saya, orang yang membeli saya di pasar budak waktu saya dijual jadi budak, kemudian dipelihara, kemudian diajari baca nulis, kemudian diberi baju jubah bagus, makan enak, tinggal di istana, bahkan dimerdekakan dari budak, kemudian diangkat jadi anak angkat, hidup senang di istana. Tiba-tiba saya zinahi istrinya, manalah pantas kulakukan ini? Burhan bicara, tidak pantas aku berzina walaupun perempuan ini cantik. Tidak mau. Nabi Yusuf pergi, ditarik perempuan tuh, robek jubahnya. Jadi perempuan kalau udah mau ngeri. Ya aku 27 tahun kawin nggak pernah merobek baju istriku, nggak dirobek pun mau dia kan. Siti Zulaikha robek jubah Nabi Yusuf, kan ngeri kali itu. Banyak diajak, tak mau Nabi Yusuf, pergi ke pintu, ditarik, robek jubahnya, lari Nabi Yusuf ke pintu. Zulaikha mengejar juga ke pintu. Begitu dibuka pintu, wa alfaya sayyidaha ladal bab. Kedua-duanya Nabi Yusuf dan Zulaikha mendapati sayyid dari Zulaikha telah berdiri di depan pintu. Berarti Allah memakai kata sayyidina untuk memuji seorang raja. Jadi ini perlu ngaji. Yang di bid'ah, manggil Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad, bid'ah. Sayyidina nggak boleh. Loh, Allah memanggil suaminya Zulaikha wa alfaya sayyidaha.